Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Mehdi Taremi dipastikan absen di Piala Dunia Antar Klub 2025 setelah terjebak di Teheran akibat konflik Iran dan Israel. Penyerang Inter Milan itu gagal terbang ke Los Angeles menyusul penutupan total seluruh penerbangan dari Iran. Informasi lainnya pemirsa, Inter Miami gagal meraih kemenangan di laga pembuka Piala Dunia Antar Klub 2025 setelah ditahan imbang 0-0 oleh Al Ahly. Meski Lionel Messi CS mendominasi permainan, pertahanan solid wakil Mesir sukses membuat Inter Miami frustasi dan harus puas berbagi angka. Inter Milan terancam tidak akan diperkuat oleh Mehdi Taremi dalam ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Penyerang asal Iran itu dilaporkan tertahan di Teheran akibat konflik yang tengah memanas antara Iran dan Israel. Taremi sempat mencetak gol untuk timnas Iran dalam kemenangan 3-0 atas Korea Utara pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 10 Juni 2025 di Stadion Azadi. Namun sejak Israel melancarkan serangan udara besar-besaran pada Jumat lalu, seluruh penerbangan dari bandara di Iran dihentikan, membuat Taremi tidak bisa meninggalkan negaranya. Akibatnya, pemain berusia 31 tahun itu belum dapat bergabung dengan rekan-rekannya di Inter Milan. Yang saat ini sudah berada di Los Angeles untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen. Menurut laporan media Italia, Taremi dipastikan absen dalam laga pembuka Inter Milan melawan klub asal Meksiko Monterrey yang akan digelar pada 17 Juni di Rose Bowl. Dirinya juga akan melewatkan pertandingan melawan Urawa Red Diamonds 21 Juni dan laga terakhir grup kontra River Plate 24 Juni. Sementara itu, sepanjang musim Serie A terakhir, Taremi tampil sebagai starter dalam 7 pertandingan dan 19 kali masuk sebagai pemain pengganti, mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Branko Ivankovic resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Cina pada Sabtu 14 Juni 2025, usai tim gagal melaju ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemecatan pelatih asal Kroasia itu pertama kali dilaporkan oleh sejumlah media Cina, menyusul pertemuan antara Ivankovic dan Federasi Sepak Bola Cina sehari sebelumnya, Jumat 13 Juni 2025. Padahal kontrak Ivankovic seharusnya masih berlaku hingga Desember 2025.
Namun kegagalan timnas Cina melaju ke fase berikutnya membuat Federasi Sepak Bola Cina memutuskan untuk mengakhiri kerjasama lebih awal. Diketahui kekalahan 0-1 dari Indonesia di Jakarta pada 5 Juni lalu memastikan langkah Cina terhenti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat tidak tercapainya target yang disepakati, Ivan Kovic juga dipastikan tidak akan menerima kompensasi pemutusan kontrak dari Federasi Sepak Bola Cina. Sementara itu, Cina mengakhiri fase grup C dengan menempati peringkat kelima klasemen akhir, hanya unggul atas Bahrain dengan raihan 9 poin. Selanjutnya, timnas Cina dijadwalkan tampil di Piala Sepak Bola Asia Timur 2025 pada Juli mendatang, menghadapi Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong. Federasi Sepak Bola Cina diperkirakan segera mengumumkan pelatih baru dalam waktu dekat. Kelanjutan karir Mads Hilgers bersama FC Twente tampaknya segera berakhir setelah klub asal Eredivisie tersebut tidak menawarkan perpanjangan kontrak. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Teknik Twente, Jan Schreier, yang menyatakan bahwa Hilgers kemungkinan besar tidak akan menjadi bagian dari skuad musim 2025-2026, serta mempersilakannya mencari klub baru. Sejak memulai karir profesional, Hilgers belum pernah membela klub lain selain Twente. Dirinya bergabung dengan akademi klub pada 2011 dan menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Desember 2018. Bek timnas Indonesia berusia 24 tahun itu akan habis masa kontraknya pada musim panas tahun depan. Sejak dirinya berseragam FC Twente, Hilgers telah tampil dalam 132 laga di semua kompetisi, serta berhasil menyumbangkan 4 gol dan 2 assist untuk klubnya. Sementara itu, pengamat FC Twente, Leon ten Voorde, menilai bahwa manajemen The Tukers saat ini tengah menunggu tawaran yang tepat untuk sang pemain. Meski begitu, hingga kini belum ada kejelasan mengenai klub baru yang akan menjadi pelabuhan Hilgers selanjutnya. Bek timnas Indonesia itu sempat dikaitkan dengan PSV Eindhoven, salah satu klub besar Belanda. Jika bergabung, Hilgers berpeluang tampil di fase utama Liga Champions musim depan. Tak hanya itu, klub asal Spanyol juga dikabarkan menunjukkan ketertarikan pada Hilgers. Menariknya, pemain berdarah Indonesia itu kini tengah berada di Spanyol.
belum diketahui apakah ia sedang berlibur atau melakukan pembicaraan dengan calon klub barunya. Ajang bergengsi sepak bola Piala Dunia 2026 akan digelar tahun depan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, sejumlah kota tuan rumah Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat menyatakan kekhawatirannya terkait dampak kebijakan pengetatan imigrasi yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap jalannya turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Dalam sebuah pertemuan awal pekan ini, perwakilan dari 11 kota tuan rumah mengungkapkan beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Piala Dunia, di antaranya seperti kebijakan nasional, isu geopolitik, serta dinamika internasional. Mereka menegaskan bahwa segala perencanaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai ketidakpastian yang mungkin muncul menjelang dan selama turnamen berlangsung. McCann, perwakilan eksekutif kota Philadelphia, menjelaskan bahwa penyelenggara menyadari pentingnya kemampuan beradaptasi di tengah situasi yang tidak menentu. Meski panitia lokal tidak memiliki kewenangan atas kebijakan federal, mereka berkomitmen menciptakan suasana yang ramah dan menyambut bagi semua pengunjung, baik domestik maupun internasional. Ken juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan FIFA serta pemerintah federal akan terus dijaga, khususnya terkait masalah visa, tenaga kerja, dan sektor pariwisata. Namun, ia menegaskan bahwa perumusan kebijakan perjalanan, termasuk kemungkinan pengecualian bagi supporter asing, sepenuhnya berada dalam ranah pemerintah dan FIFA. Kekhawatiran kota tuan rumah muncul di tengah kebijakan larangan perjalanan yang sebelumnya diberlakukan terhadap warga dari 12 negara. Meskipun larangan ini tidak secara langsung menyasar atlet atau official team, pelindungan khusus bagi para pendukung belum diatur secara spesifik. Sementara itu, CEO panitia penyelenggara wilayah New York atau New Jersey, Alex Vesely, menilai bahwa dalam setiap ajang olahraga internasional besar seperti Olimpiade, Piala Dunia maupun Super Bowl, dinamika geopolitik hampir selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan acara. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 stadion yang tersebar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini menjadi edisi pertama dengan format 48 negara peserta dan total 104 pertandingan. Semua pertandingan mulai dari babak perempat final hingga final akan digelar di Amerika Serikat dengan partai puncak di MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. Dalam konteks keamanan dan kesiapan operasional, pemerintah Amerika Serikat telah mengalokasikan anggaran sebesar $625 juta Amerika Serikat untuk mendukung pengamanan dan kebutuhan logistik melalui Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA. Menariknya, untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, FIFA tidak menempatkan panitia lokal resmi di negara tuan rumah. Saat dimintai konfirmasi terkait hal ini, pihak FIFA tidak menyediakan waktu wawancara dan hanya meneruskan permintaan ke staf media. Pertemuan para pemangku kepentingan di kota-kota tuan rumah ini berlangsung tepat 1 tahun 2 hari sebelum laga pembuka, menandai dimulainya hitung mundur menuju turnamen yang diperkirakan akan menyedot perhatian dunia secara besar-besaran. Piala Dunia Antar Klub 2025, turnamen sepak bola antar klub terbesar yang akan digelar di Amerika Serikat, menghadapi sejumlah tantangan serius menjelang kick-off. Meski akan menampilkan para bintang dunia, termasuk Lionel Messi bersama Inter Miami, penjualan tiket untuk laga pembuka antara Inter Miami dan Al Ahly pada 14 Juni di Hard Rock Stadium
Florida tercatat mengecewakan. Pada awalnya, tiket dijual dengan harga hingga $349 atau sekitar 5 juta rupiah. Namun karena masih banyak kursi yang belum terisi, FIFA akhirnya menurunkan harga secara drastis menjadi $55 atau sekitar 800.000 rupiah. Kendati demikian, lebih dari 100 tiket dilaporkan masih tersedia di setidaknya 17 bagian stadion berbeda yang mengindikasikan minimnya antusiasme penonton. Sejumlah faktor diyakini menjadi penyebab lesunya minat terhadap turnamen ini, antara lain harga tiket yang dinilai terlalu mahal, kekhawatiran publik terhadap kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang ketat, serta jadwal yang berdekatan dengan ajang lain seperti Gold Cup. Lionel Messi belum mampu mengantarkan Inter Miami meraih kemenangan di laga pembuka Piala Dunia Antar Klub 2025. Tim asal Amerika Serikat itu harus puas bermain imbang 0-0 melawan wakil Mesir Al Ahly dalam pertandingan yang digelar di Hard Rock Stadium, Miami pada Minggu 15 Juni 2025. Sejak awal laga, Al Ahly tampil agresif. Imam Ashur langsung mengancam gawang Inter Miami di menit ke-7. Namun kiper Oscar Ustari berhasil mengamankan bola. Tekanan berlanjut lewat peluang Hamdi Fatih di menit ke-19. Meski tembakannya masih terlalu lemah. Wessam Abu Ali sempat menjebol gawang Inter Miami di menit ke-29, tetapi gol dianulir karena posisi offside. Al Ahly kemudian mendapat hadiah penalti pada menit ke-41 setelah Zizou dijatuhkan Telasko Segovia. Sayangnya, eksekusi Trezeguet gagal membuahkan hasil karena tendangannya ditepis Ustari. Babak pertama pun ditutup tanpa gol. Memasuki babak kedua, Inter Miami mulai menemukan ritme permainan. Messi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tembakan dari luar kotak penalti dan tendangan bebas yang hanya melebar tipis dari gawang Mohamed El Senawi. El Senawi tampil luar biasa di bawah Mister Al Ahly. Dirinya melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menepis sundulan Fafa Picault dan tembakan melengkung Messi menjelang akhir pertandingan. Meski terus ditekan, Al Ahly berhasil mempertahankan skor imbang hingga peluit akhir dibunyikan.
Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 1 poin dan menempati posisi pertama dan kedua di klasemen sementara grup A. Menunggu hasil pertandingan Palmeiras versus FC Porto yang belum dimainkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul setengah 10 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.